sahabat KPMH, apa kabar? Kembali bersama saya, Tessa Natalia, dalam program Trending Case bersama Komite Pemberantasan Mafia Hukum. Kita semua tahu, perjalanan kasus Ferdy Sambo yang cukup panjang dan menyita perhatian semua elemen masyarakat Indonesia. Kasus seperti ini sangat menarik karena melibatkan banyak pihak dan sosok dari pelaku-pelaku di dalamnya. Hakim memvonis hukuman mati untuk terpidana Ferdy Sambo lebih tinggi dari tuntutan jaksa yang menuntutnya hukuman seumur hidup. Nah, yang menjadi perhatian di sini adalah hukuman mati. Supaya semua sahabat bisa sedikit paham tentang hukuman mati di Indonesia, aku mau sedikit berbagi untuk sahabat semua tentang bagaimana mekanismenya dan seperti apa sih penerapan hukuman mati di Indonesia ini? Hukuman mati menjadi salah satu pidana paling kontroversial dan paling banyak diperdebatkan. Dalam kacamata hukuman positif Indonesia, pidana mati atau hukuman mati tergolong ke dalam pidana terberat. Di Indonesia sendiri, hukuman mati diatur dalam pasal 11, jungto pasal 10 KUHP, dan Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964 dan terbaru dalam pasal 98 sampai pasal 102 KUHP baru. Apa yang kalian tahu tentang hukuman mati? Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964 tentang tata cara pelaksanaan pidana mati yang dijatuhkan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum dan militer. Hukuman mati di Indonesia dilakukan dengan cara ditembak sampai mati. Ada beberapa hukuman mati di Indonesia yang diatur di dalam KUHP. Pasal 104, makar dengan maksud untuk membunuh presiden atau wakil presiden. Pasal 111 ayat 2, melakukan hubungan dengan negara asing sehingga terjadi perang. Pasal 124 ayat 3, pengkhianatan memberitahukan atau menyerahkan kepada musuh di waktu perang, serta menghasut dan memudahkan terjadinya huru-hara atau pemberontakan di kalangan angkatan perang. Pasal 340, pembunuhan berencana. Pasal 365 ayat 4, pencurian dengan kekerasan secara bersekutu mengakibatkan luka berat atau mati. Pasal 444, pembajakan di laut yang menyebabkan kematian. Pasal 479 huruf K ayat 2 dan 479 huruf O ayat 2 tentang kejahatan penerbangan dan sarana penerbangan. Tapi ada juga loh hukuman mati yang diatur di luar KUHP, seperti Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang Terorisme, dan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Nah, sekarang bagaimana eksekusi mati di Indonesia? Tata cara pelaksanaan pidana mati. Sebelum dieksekusi, terpidana harus diberitahukan 3 hari sebelum pelaksanaan pidana mati. Terpidana diberikan pakaian putih, bersih, dan sederhana. Gimana pelaksanaannya jika terpidana lebih dari 1? Eksekusi mati terhadap terpidana mati yang berjumlah lebih dari 1 dalam satu putusan dilaksanakan secara serempak pada waktu dan tempat yang sama, kecuali jika ada hal-hal yang tidak memungkinkan pelaksanaan demikian. Siapa yang akan menjadi eksekutor hukuman mati? Hukum positif di Indonesia menegaskan bahwa hukuman mati dilakukan oleh regu penembak. Regu penembak terdiri atas seorang bintara, 12 orang tamtama, dan dipimpin oleh seorang perwira. Regu penembak di bawah perintah jaksa tinggi. Jaksa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan eksekusi sampai selesainya pidana mati. Komandan pelaksana menghunuskan pedang sebagai syarat bagi penembak
untuk membidik jantung terpidana. Setelah itu, pedang akan dihentakkan sebagai isyarat melakukan penembakan secara serentak. Jarak tempat regu penembak kepada terpidana adalah 5-10 meter. 3 di antara 12 regu tembak akan diisi peluru tajam dan sisanya peluru hampa. Setiap terpidana mati diberi hak untuk mengemukakan sesuatu sebagai permintaan terakhir. Permintaan itu wajib diterima oleh jaksa agung bila tidak menghalangi jalannya eksekusi. Dalam eksekusi, yang diperbolehkan hadir adalah pembela terpidana atau kuasa hukum dari terpidana atas permintaannya sendiri atau atas permintaan terpidana. Selain itu, terpidana juga dapat meminta didampingi oleh rohaniawan atas permintaan terpidana. Undang-undang tidak mengatur secara khusus lokasi pidana mati, tetapi ada ketentuan yang menyebutkan hukuman mati tidak dilaksanakan di depan umum dan dengan cara sesederhana mungkin, kecuali ditetapkan lain oleh Presiden. Apabila setelah penembakan itu terpidana masih memperlihatkan tanda-tanda bahwa dia belum mati, maka Komandan Regu segera memerintahkan kepada bintara regu penembak untuk melepaskan tembakan pengakhir dengan menekankan ujung laras senjatanya pada kepala terpidana tepat di atas telinganya. Pelaksanaan hukuman mati dinyatakan selesai saat dokter tidak lagi menemukan tanda-tanda kehidupan pada terpidana. Setelah dieksekusi, pemakaman terpidana diserahkan kepada keluarga atau orang terdekat terpidana. Jika tidak memungkinkan, maka penguburan dilaksanakan oleh negara sesuai kepercayaan yang dianut terpidana. Selanjutnya, Jaksa Tinggi membuat berita acara dari pelaksanaan pidana mati dan isi berita itu disalin ke dalam surat putusan pengadilan yang telah mendapat kekuatan pasti dan ditandatangani olehnya. Jadi gimana? Kalian pasti udah paham dong soal hukuman mati di Indonesia ini? Terus gimana menurut kalian? Udah tepat belum sih penerapan hukuman mati di Indonesia ini? Kami, Komite Pemberantasan Mafia Hukum, akan selalu mengawal semua pelanggaran-pelanggaran dan akan siap membantu korban-korban mafia hukum dalam bentuk apapun. Dan untuk sahabat semua yang memiliki masalah terkait hukum, kalian bisa menghubungi kami di nomor pengaduan KPMH 081 223 456 180. Terima kasih. Sampai berjumpa di Trending Case bersama KPMH selanjutnya.